lewat Facebook lah, training lewat TikTok lah, training jualan lewat ini itu gitu. Sedangkan kalau bisnis, trainingnya pasti leadership ya, dan bisnis itu jangka panjang. Oke, itu mindset bisnis. Nah, kalau kita bicara bisnis, ada 3 langkah bisnis. Ya, tidak bisa kita bicara bisnis itu, ini bisnis nih. Bisnis itu gini. Pertama, dia harus profit. Ada produk yang menguntungkan. Apakah profit saja cukup? Tidak. Kalau dia tidak bisa bertumbuh, itu bukan bisnis namanya. Ya, kalau hanya jualan saja untung, banyak ya warung-warung di pinggir jalan itu jualan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun masih jualan, ya. Tapi ya hanya untuk bertahan hidup. Karena dia tidak bertumbuh, tidak growth, tidak bikin cabang, tidak bikin franchise, ya. Nah, apakah setelah dia bertumbuh, punya cabang banyak, punya franchise, dia sudah dikatakan bisnis? Belum tentu, ya, belum tentu. Karena banyak juga, bahkan kita lihat yang besar-besar itu banyak yang KO ya, kemarin itu kita lihat ada, saya lupa ya nama-namanya itu, tapi banyak yang gulung tikar, ya, itu. Dia punya cabang atau franchise. Nah, bagaimana caranya sustainable, bisa jangka panjang? Jadi selain dia profit, dia harus growth, dan yang ketiga dia harus bisa jangka panjang atau bisa di scale up, bisa terus di scale up. Ya, maka ada profit itu ya, kalau saya bahas dari awal, profit itu kalau kita bicara produk profit itu ada 2. Satu, produk yang kita harus meng-create, harus menciptakan pasarnya. Yang kedua, kita hanya menyuplai. Banyak orang sudah tahu, banyak orang sudah butuh. Contoh, orang mainan kolagen nih, kolagen yang diminum, oh banyak sekali mereknya gitu ya. Udah, tinggal nyuplai doang. Bagus nggak bisnis begitu? Bagus ya. Tapi kalau mau bicara 100 juta atau bicara dalam waktu dekat, kita bisa breakthrough, kita bisa cepat, bisa besar, itu tidak bisa. Harus dengan produk yang di-create. Harus meng-create pasar, membangun pasar baru. Orang belum tahu yang namanya ada herbal kok ditempel. Nah, itu satu hal yang baru, meng-create pasar. Orang nggak tahu, saya biasanya minum kok gitu ya. Nah, ini kita meng-create. Nah, jadi kalau create pasar, ya ada di bukunya Speedwell, ya, Kaya Cepat, dari T. Harv Eker itu mengatakan, carilah produk-produk yang meng-create pasar, membentuk pasar, bukan menyuplai pasar, tapi membentuk pasar. Itu bisnisnya bisa cepat. Ya, itu profit. Jadi caranya begitu. Yang berikutnya adalah bagaimana growth itu ya. Growth itu yang kuning itu dengan networking tentunya ya. Networking itu intinya kalau mau bertumbuh itu berbagi sumber daya lah. Kayak Alfamart, Indomart itu kan yang berbagi sumber daya, sistemnya berbagi, pengirimannya langsung dari pusat untuk si Alfamart, Indomart tersebut gitu ya. Berbagi sumber daya. Kalau di networking ya, kalau kita bicara multi level marketing itu ya tentu saja berbagi ilmu ya. Produk mungkin orang belum punya, kita punya produk lebih banyak dulu ya, kita punya mental bisnis untuk kita bagi, lalu kita membagi positive vibe ya. Positive vibe itu maksudnya kita selalu menjadi orang yang selalu positif gitu, orang senang dengan kita, menjadi orang yang menyenangkan. Jadi bisnis jaringan itu sebenarnya bagaimana caranya kita menjadi orang yang menyenangkan. Nah, bagaimana caranya untuk bisa jangka panjang? Harus people center. Bisnis apapun harus people center ya. Jadi dibutuhkan leadership training di situ. Nah, kebetulan di One More ini juga ada leadership training yang diadakan oleh upline Anda sekalian ya. Yang sudah bisa menangkap sampai sejauh ini, ketikan 1 miliar lagi. Biar saya minum dulu ya. Saya juga agak grogi nih, banyak orang nih yang hadir. Oke, terima kasih sekali. Wah, Pak Taufik ini selalu yang terdepan ya, luar biasa. Terima kasih. Ya, jadi cuman begini ya, nanti saya akan ceritakan. Ini ada satu titik hitam yang saya tidak ceritakan, karena yang namanya bisnis itu, profit itu menjual saat begitu ya. Kita coba nih create demand, kita cobakan ke orang. Nah, banyak orang itu dia begitu naik, begitu kebablasan, jualan terus. Tidak untuk membangun networking, tidak membangun networking. Kalau kita ingin hasil besar dan bisa bertumbuh dan bisa jangka panjang, maka harus membangun networking. Ya, jadi people center, orangnya yang kita maksimalkan. Bagaimana caranya? Kalau di Eric Worre itu bilang,
Eric Ward bilang itu, kunci pertama adalah kita punya orang-orang dekat, punya tim, yang tim ini menyenangkan. Nah, harus kita dulu dong menyenangkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ada orang yang tidak. Kalau kenapa dia turun? Karena namanya kita saya jago jualan, ya, tapi saya mau untuk tidak untung terus-terus. Ya, saya bagikan caranya ke orang lain, tetapi saya fokus untuk membangun networking, ya, seperti itu. Jadi ada yang namanya investasi yang turun. Tuh, investasinya seperti apa nanti akan kita ceritakan di belakang. Itu 3 langkah bisnis. Nah, kalau kita bicara ilmu sekarang sudah banyak, bagaimana sih caranya? Itu tadi what bisnisnya. Ya, kita udah tahu bisnis, banyak bisnis yang sama juga di luar sana, tapi bagaimana caranya kita bisa cepat? Kembali lagi saya bilang cepat ya, jalur cepat. Kalau cuma jalur biasa-biasa silahkan ya, bahkan banyak yang akhirnya mundur. Tetapi saya bilang cepat itu sudah wajib lah. Kenapa? Karena memang kita ini hanya tidak memaksimalkan otak aja sebenarnya ya. Nah, salah satu buku yang saya sering baca juga jadi rujukan itu adalah Eric Rice ya. Beliau yang bikin buku startup ini, banyak startup di Indonesia ini bahkan dunia menjadikan buku beliau ini sebagai rujukan ya, startup ini. Intinya startup ini bisnis lah ya, bisnis tapi digital seperti itu. Nah, beliau mengatakan the only way, satu-satunya cara untuk menang ya, the only way to win adalah to learn faster than anyone else. Belajar lebih cepat daripada orang lain. Nah, kita berani belajar lebih cepat daripada orang lain. Itu kata beliau ya. Nah, kita siap. Nah, ini ada dari bukunya Sarah Weiss ya, How to Make Money dengan cara startup. Jadi ini cara startup loh ya. Bayangkan dengan cara startup ya, startup di Indonesia pun banyak ya. Nah, salah satu yang pertama itu adalah dia katakan find a product or idea that is popular ya, but not yet perfect. Cari produk yang kira-kira ini nanti akan bagus nih ke depan gitu loh. Lalu beli satu, setelah itu pelajari ya, detailnya pelajari, lalu cari tahu cara jualnya ya, lalu bikin kisah kita sendiri gimana cara jualnya. Saya sudah pakai, lalu kita coba ceritakan gitu kan. Presentasikan ke 100 orang, lalu bla 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 di bawah itu ya. Nah, singkatnya adalah, ini masih how ya. Singkatnya adalah, silakan kalau mau komplit beli bukunya ya, tapi singkatnya adalah ya, kita perlu yang namanya investasi tadi. Setelah kita tahu caranya ya, saran saya adalah beli pertama ya, kita kalau investasi ingin cepat ini ya, beli produknya minimal paket gold. Minimal paket gold, karena paket gold itu adalah beli 10 paket. Kan paket gold tadi seperti diceritakan oleh Bu Sri Utami, sebenarnya kan beli 10 paket. Satu paket, kalau join satu paket itu 2.300.000, kalau langsung 10 paket 23 juta kurang lebih ya, di diskon 300 jadi 22.700.000, beli 10 paket dikasih free 5 paket. Gitu loh. Nah, itulah yang kita pakai. Bukan dijual, enggak, kita pakai. Lalu kita kenalkan, pakaikan orang, beli produk, pakai sendiri, lalu kita punya kisah nih. Setelah 1 bulan, 2 bulan, contoh saya emahnya yang bertahun-tahun ya, alhamdulillah sembuh, ada lagi yang luar biasa. Saya sangat-sangat bersyukur, dan salah satu saya ngotot sekali memperkenalkan usaha ini adalah ketika istri saya yang cancer ya 2B itu besar seperti ini, dalam waktu kurang lebih 1 bulan ya, itu mengecil. Bahkan ada 2 yang kecil seperti ini tuh hilang. Itu luar biasa sekali bagi saya ya. Itu juga salah satu kenapa saya akhirnya lihat One More ini ya. Karena itu tadi, saya di tempat yang lama, saya rajin minum produk ya, 17 tahun saya selalu minum. Istri saya dokter, tetapi beliau tetap terkena penyakit tersebut. Bahkan beberapa klien saya ada yang malah jadi sampai dioperasi dan lain sebagainya, kok kena cancer. Padahal waktu kita kenalkan herbal ini kan supaya nggak kena. Nah, ini kok kena, waduh repot gitu lah ya. Akhirnya salah satu, itulah jadi cerita saya. Saya selalu ceritakan itu. Itu kisah pribadi, kisah unik pribadi saya. Nah,
Saya komitmen menceritakan pengalaman itu ke 100 orang dengan sampel. Saya datengin, saya nggak pusing dia mau iya atau tidak. Saya cuma datengin 100 orang